sampai ada pendukung Pak Jokowi di Pilpres yang lalu itu kesel ya, nanti kita taruh linknya ya, link beritanya marah-marah. Ngapain ya kami nih bersama teman-teman tim pendukung dulu berdarah-darah di Pilpres 2019. Yang secara personal gue juga bikin catatan ya, karena berkali-kali Bung Sandi itu menyatakan dengan tegas ya, bahwa dia tidak akan pernah bergabung dengan kabinet Pak Jokowi. Dia mengatakan, ya ini secara etika ya, etikanya gitu, pihak yang kalah itu harusnya berada di luar pemerintahan dan kemudian mengamati. Guys, satu hari kemarin ya, sejak petang ya ke malam hari, itu trending banget di antara netizen ngomongin tentang reshuffle kabinet yang akhirnya dilakukan oleh Presiden Jokowi setelah setahun lebih masa kepemimpinannya yang kedua. Ya walaupun kita tahu ya, isu reshuffle ini sudah cukup lama bergulir. Kita ingat ya, beberapa bulan sebelumnya ketika Pak Jokowi menegur keras ya menteri-menterinya yang dianggap tidak perform, khususnya dalam konteks penanganan COVID-19, isu reshuffle itu merebak kuat tapi tidak pernah terrealisir. Akhirnya terjadi reshuffle. Uh, Sejujurnya gue males ya ngebahas reshuffle ini, apalagi bikinin podcast khusus gitu. Kenapa? Karena gue nggak menangkap adanya hopes yang signifikan dari pergantian 6 orang menteri ini. Ya, ya udah oke lah kita ulas sedikit. Kita lihat yang pertama adalah Ibu Tri Risma hari ini. Ibu Risma yang kita kenal sebelumnya sebagai wali kota Surabaya. Ini personal ya, gue sebelumnya kagum ya sama Bu Risma. Sosok yang gue lihat tuh konkret dan hands on dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Surabaya. Gue paling kagum waktu dia dengan berani ya, dengan semangat jihad begitu, menutup lokalisasi Doli yang konon merupakan lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Tapi setelah itu nggak tahu ya, kekaguman gue meredup karena yang gue lihat lebih banyak adalah ekspresi emosional beliau di ruang-ruang publik yang kian hari kian tidak proporsional. Ya terakhir kita lihat misalnya dia pernah secara dramatis sujud kepada nakes gitu ya. Gue nggak tahu waktu itu konteksnya kalau nggak salah apa ya, mengucapkan terima kasih atau apa gitu atas perjuangan mereka menangani COVID-19. Lalu juga adegan marah-marah ya kepada pendemo Omnibus Law di Surabaya dan seterusnya. Jadi gua nggak melihat apa kaitan Ibu Risma dengan kerja-kerja nanti di Kementerian Sosial. Ya satu-satunya kaitan yang gue lihat adalah bahwa Ibu Risma satu partai dengan Pak Juliari Batubara. Jadi kayaknya ini barter aja. Kader PDIP dicokok KPK, ya dia menteri ya diganti sama menteri dari partai yang sama. Jadi apa ya, kalau gue sih mengatakan what can we expect. Kemudian yang kedua adalah Pak Budi Gunadi Sadikin. Ya, ada suara-suara yang apa dengan bangga mengatakan ini satu dari 2 Menteri Kesehatan RI yang bukan dari sekian banyak ya. Ini satu dari sekian puluh Menteri Kesehatan RI yang bukan dokter. Itu di apa? Oleh pendukung-pendukung pemerintah ini diangkat sebagai satu hal yang membanggakan. Kalau gua sih nggak melihat ini sebagai hal yang membanggakan ya. Mungkin Pak Budi Gunadi Sadikin dipandang punya apa? Punya power, punya grit gitu ya, punya determinasi yang tinggi untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19. Tapi gue merasa oke itu penting ya, tapi itu bukan satu-satunya masalah dalam dunia kesehatan Indonesia. Kita tahu ya bahwa ada semacam konflik lah, kerenggangan hubungan antara organisasi profesi yaitu ID dengan pemerintah ya ketika Menteri Kesehatannya adalah Pak Terawan Agus Putranto. Dan gua nggak yakin Pak Budi Gunadi Sadikin dalam posisi bisa merekatkan kembali itu. Kita tahu ya ada konflik yang cukup mencuat ke permukaan dalam konteks penetapan anggota dari Konsili Kedokteran Indonesia misalnya ya, ya kasusnya lu bisa baca lah, bisa googling. Kemudian siapa lagi yang gue mau soroti? Ada Pak Sakti Wahyu Trenggono ya. Beliau ini sekarang ada atau sebelumnya adalah Wakil Menteri Pertahanan yang kemudian diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Pak Edi Prabowo yang juga dicokok oleh KPK. Notes gue adalah gue nggak tahu pasti ya apakah Pak Sakti Trenggono ini bebas dari urusan perbeneruan. Ya, gua nggak tahu pasti. Bukan cuma konteks korupsi ya,
Karena menurut gua, Benur itu punya persoalan yang lebih dahsyat lagi, yaitu mengekspor benur itu sendiri sudah masalah. Dia adalah sumber daya hayati kita yang harusnya memberikan nilai tambah besar bagi para nelayan, bagi rakyat Indonesia sendiri. Nah, ketika benih benurnya diekspor, itu menurut gua udah masalah. Gua nggak tahu posisi Pak Sakti Trenggono dalam konteks perbenuran ini kayak apa. Jadi harapan gua juga nggak gimana-gimana banget ya. Yang lain lagi siapa? Ada Pak Yakut Holil Kaumas ya, Menteri Agama yang menggantikan Pak Fahru Rozi. Ini kan beliau ini adalah Ketua PPGP Ansor ya. Di media nih netizen kemudian bercanda ya, jenderal beneran digantiin sama jenderal titik. Gue gak mau terusin, terada masalah lagi ya. Nah, poin gue adalah begini, tantangan seorang Menteri Agama hari ini adalah kembali merekatkan keakraban di antara umat, wabil khusus adalah umat Islam. Karena beberapa tahun belakangan, terutama setahun lebih terakhir ini, kita ini capek ya, dibentur-benturkan dengan isu radikalisme, isu khilafaisme dan segala macam. Ya muncul berbagai hantu yang gak penting gitu ya. Nah, gue sih nggak yakin bahwa Gus Yakut dalam posisi bisa kembali merekatkan itu, ya, merekatkan kembali keberagaman umat, terutama di kalangan umat Islam secara internal, sehingga perbenturan horizontal itu tidak berlanjut, ya. Suasana yang panas itu bisa dibuat lebih sejuk. Gue belum melihat kematangan itu. Nah, kalau Pak Lutfi ya, dubes kita di Amerika Serikat yang kemudian menjadi Menteri Perdagangan, gue nggak punya komen, gue nggak tahu siapa dia, sepak terjangnya kayak apa. Nah, last but not least adalah Pak Sandiaga Salahuddin Uno ya. Bung Sandi yang kita tahu sebelumnya berpartner dengan Pak Prabowo di Pilpres yang lalu menantang Jokowi Ma'ruf Amin. Ini kan muncul berbagai meme ya, nadanya agak-agak sinis gimana gitu ya, happy ending. Ada fotonya ya. Ya ada Pak Jokowi Ma'ruf Amin, kemudian Pak Prabowo sama Sandi. Ya kenapa happy ending? Karena dua kubu yang berkompetisi atau bahkan berseteru dengan sengit di Pilpres yang lalu itu kemudian reunian di dalam kabinet. Gua rasa ini cuma terjadi di Indonesia ya. Sampai ada pendukung Pak Jokowi di Pilpres yang lalu itu kesel ya, nanti kita taruh linknya ya, link beritanya, marah-marah. Ngapain ya kami nih bersama teman-teman tim pendukung dulu berdarah-darah di Pilpres 2019. Yang secara personal gue juga bikin catatan ya, karena berkali-kali Bung Sandi itu menyatakan dengan tegas ya, bahwa dia tidak akan pernah bergabung dengan kabinet Pak Jokowi. Dia mengatakan, ya ini secara etikanya gitu, pihak yang kalah itu harusnya berada di luar pemerintahan dan kemudian mengamati pemerintahan yang sedang berjalan. Ya, ini juga beritanya banyak ya. Nanti salah satu linknya kita akan sertakan. Ya, itu komentar gue tentang kabinet. Jadi karena nothing special ya ngapain juga ya gue omongin secara khusus. Tapi ya lu yang menilai ya. Apakah menurut lu kemudian reshuffle kabinet ini akan punya dampak terhadap perbaikan nasib rakyat, perbaikan penanganan COVID-19 dan bisa merekatkan kembali keterbelahan ya, jurang pemisah antara kubu-kubu yang ada di masyarakat. Again kalau gua sih pesimis ya, kayaknya nggak ada nih harapan khusus dari kabinet ini, tapi nggak tahu, ya lu tentuin sendiri. Nah guys, alasan lain kenapa gua nggak mau ngomongin kabinet, karena gua agak khawatir ya kalau isu ini kita angkat kemudian kita akan terdistract dari isu-isu penting yang lain yang seharusnya lebih banyak menjadi perhatian kita dan kita kawal agar kemudian hasilnya nggak zonk dan bikin kita rakyat kembali di prank. Yang pertama tentu adalah kasus yang berkaitan dengan tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 60 ya, kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Ini harus kita kawal karena saat ini bolanya bergulir liar ya.
masih ada tarik-menarik ya, Komnas HAM masih melakukan terus penyelidikan dan, satu hal ya yang gua agak kurang nyaman ya, gua nggak tahu pasti apakah hasil penyelidikan itu nanti akan diumumkan ke publik secara terbuka ya. Yang gua tahu, kita pasti tahu adalah cuma bahwa itu akan dilaporkan kepada presiden sebagai kepala negara. Nah, tapi apakah itu akan dibuka ke publik, kita juga nggak tahu. Satu hal lagi ya, ini pengakuan dari, orang-orang di Komnas HAM sendiri. Sepanjang sejarah Komnas HAM, itu cukup banyak rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM yang kemudian tidak ditindaklanjuti atau ya bahasa kasarnya dicuekin sama pemerintah. Nah, kalau ini kembali dicuekin kan gawat ya. Sehingga memang kayaknya nggak cukup cuman Komnas HAM yang mainin bolanya. Ya bukan kita nggak percaya, tapi kita perlu memberikan dorongan lebih kuat. Kita tetap perlu mendorong agar, berbagai komponen atau elemen masyarakat sipil itu ya, diajak serta dalam terbentuknya satu tim, gabungan ya, tim independen pencari fakta. Terkait dengan kasus ini tentu kita nggak boleh lupa ya, kasus, dikriminalisasikannya, Habib Rizik Syihab yang kemudian, dijadikan tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, ini gua denger ya kemarin, ini perlu kita klarifikasi lagi bahwa beliau juga ditersangkakan di Polda Jabar gitu ya. Ini perlu kita kawal nih guys ya, karena bagaimanapun, rasa keadilan hukum kita di situ tercederai. Ya gimana ceritanya, karena kasus pelanggaran kerumunan dan lainnya bisa berakhir seperti itu. Kasus berikutnya guys yang menurut gua harus selalu kita kawal dan tidak boleh terdistraksi, apalagi hanya sekedar oleh pengumuman kabinet adalah apalagi kalau bukan korupsi bansos, ya. Nah, satu ya yang gua mau, ulas ya, gua tuh dapat satu berita ya, ini gua lihat dulu beritanya. Berita ini dari satu media online potensibisnis.com ya. Judul beritanya nih bikin gua geleng-geleng ya. Juliari P. Batubara bisa lolos dari hukuman mati sebab KPK kenakan pasal ini. Ini walaupun, medianya ini agak-agak jorok editingnya ya. Ini judulnya aja Juliari P. Batubara bisa dari lolos hukuman mati. Maksudnya bisa lolos dari ya, ini 22 Desember hari Ibu kemarin. Gua bacain ya. Tapi punten ya nanti memang beberapa bahasanya redaksinya kacau nih editingnya ya. Potensi bisnis, ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berpotensi bakal lolos vonis hukuman mati. Sebagaimana diketahui, narasi hukuman mati koruptor menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat pasca Juliari P. Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi uang bansos COVID-19. Ya, ramai dibicarakan tentang hukuman mati, ex-Mensos Juliari bisa saja dikenakan pasal 2 atau 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya. Kemudian di sini ada subjudul tidak bisa dihukum mati. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron menjelaskan kenapa tersangka korupsi dana bansos COVID-19 Juliari tidak bisa dihukum mati. Ya, kenapa nggak bisa? Nurul Gufron mengungkapkan bahwa KPK menetapkan bahwanya banyak banget ya. Ex-Mensos Juliari menyangkakan, maksudnya disangkakan kali ya. Pasal 12 ayat A dan B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99. Oke, kita lihat yuk undang-undangnya kayak apa ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, ketika ramai kemarin kemungkinan penerapan hukuman mati, itu kalau yang diterapkan atau yang dikenakan, yang disangkakan adalah pasal 2. Ya, dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 mengenai tindak pidana korupsi. Jadi kalau gue baca nih undang-undangnya ya, ayat 1-nya, pasal 2 ayat 1, bentar ya. Setiap orang yang secara sengaja, dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi paling singkat 4, paling lama 20 tahun ya. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar.
Nah, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi keadaan tertentu itu bisa pidana mati. Nah, tentu kita penasaran ya, yang disebut keadaan tertentu itu kira-kira kayak apa? Oke. Nah, kita buka yuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi sebagaimana kita tahu ya guys ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Kita buka aja nih undang-undangnya ya. Gua pertama akan buka penjelasan pasal demi pasal untuk pasal 2 tadi ya. Kita lihat seperti apa sih kondisi tertentu tadi ya. Kita lihat pasal 2. Nah ini dia, penjelasan pasal 2 ayat 2 nih. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Dan pengulangan tindak pidana korupsi. Jadi keadaan tertentu tadi itu ya, ada beberapa hal ya, bencana alam nasional, kemudian tadi penanganan kerusuhan yang meluas, krisis ekonomi, dan seterusnya, termasuk kalau diulang. Itu yang disebut tindakan khusus ya, atau keadaan khusus. Itu yang bisa dihukum mati. Nah, jadi tadi dikatakan di beritanya, kasusnya Juliari ini nggak bisa dihukum mati. Kenapa? Karena yang disangkakan adalah bukan pelanggaran pasal 2 ayat 2, tapi pelanggaran pasal 12. Nah, jadi gue jadi penasaran nih ya, kenapa jadi beda? Yuk kita lihat pasal 12-nya isinya tentang apa. Mari kita lihat pasal 12. Jadi kalau kita lihat di undang-undang semula yang Undang-Undang 3199 itu pasal 12-nya itu dikaitkan ke pasal-pasal di KUHP, nggak disebutin tindakannya apa aja. Nah, di undang-undang yang baru ya tahun 2001 ini sudah disebutkan. Nih gue sebutkan ya pasal 12. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda, dan ya berarti kan dua-duanya ya, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Yang mana nih yang dimaksud di sini? Salah satunya adalah ya di angka 1-nya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pegawai negeri atau angka 2-nya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ya. Kemudian ini nggak relevan masalah hakim ya. 1 dan 2. Ya, jadi menerima hadiah dalam kurung gratifikasi untuk sesuatu yang akan dilakukan maupun untuk sesuatu yang telah dilakukan. Ini pasal 12. Jadi guys, kesimpulannya ini kayaknya diupayakan diarahkan bahwa kasusnya Pak Juliari ini hanya tanda kutip sekedar menerima suap, menerima gratifikasi. Tadi ya hukumannya paling tinggi adalah hukuman seumur hidup atau 4-20 tahun. Nah, poin gua sebenarnya bukan Pak Juliari harus dihukum mati, bukan itu ya. Tentu poin kita bukan itu. Tapi kita ingin agar hukum ditegakkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kemudian publik kembali didera keputusasaan karena melihat sinyal-sinyal misalnya ini kayak terjadi semacam transaksi ya. Transaksi itu dalam artian begini, tersangka nih kemudian diberikan iming-iming. Ya hukuman yang lebih ringan gitu ya. Kalau tersangka bersedia melakukan kompromi. Dan salah satu kompromi yang kita paling khawatirkan tentunya, ini kembali ke kekhawatiran ya. Tentunya adalah apa? Tentunya adalah bahwa kasus ini dihentikan hanya sampai Pak Juliari saja. Ya. Padahal seperti yang gua bahas di video sebelumnya,
tindakan korupsi atau apalagi mega korupsi, gue menyebutnya ini extraordinary crime ya, super extraordinary crime. Nah, seperti gue bilang ya, korupsi yang mega seperti ini agak nggak mungkin ya dilakukan hanya sampai level atau sampai batas Pak Juliari sebagai menteri ya. Gue yakin banget ya, ini meluas kemana-mana nih, banyak pihak, sangat patut diduga lah setidaknya. Banyak pihak yang terlibat yang itu perlu diungkap. Dan untuk mengungkap itu tentu kita berharap Pak Juliari akan bersuara dengan keras. Ya, akan membuka siapa aja orang-orang lain di balik beliau. Nah, jadi ya kita berharap ya. Kita berharap kita bisa melihat keseriusan dari KPK mengungkap ini sehingga sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang negatif tadi tidak terus meluas dan KPK bisa kembali meraih kepercayaan masyarakat ya. Apalagi kemudian guys ya kalau gua sederhanakan ya. Ini gua ngomong ini dengan miris sebenarnya. Korupsi itu, apalagi korupsi bansos ini adalah kasus yang menurut gua satu ya ini perbuatan hina. Kedua adalah perbuatan yang menghina. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang menghinakan. Ya, jadi bukan cuma perbuatan hina. Kenapa gue sebut perbuatan hina? Karena ya korupsi ini jelas adalah mencuri ya. Yang dicuri uang negara. Pencuri itu hina. Ya, mencuri apapun itu kehinaan. Ya, ya nggak ada pencuri yang mulia dan nggak boleh dianggap mulia. Itu satu. Yang kedua, gue sebut menghina. Kenapa menghina? Ya lu bayangin. Ya, begitu banyak uang negara yang mestinya untuk rakyat itu dikorupsi di depan mata rakyat dan kita dianggap semuanya bodoh. Iya kan? Ini kan upaya tindakan membodohi masyarakat yang dianggap nggak tahu. Ya, menghina kecerdasan publik lah istilah gue begitu. Ya, apalagi kemudian rakyat ya dalam konteks bansos menerima bansos ya kualitas bahannya yang begitu menyedihkan, ada beras yang tidak bisa dimakan karena berkutu, kemudian volumenya dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Malah yang digede-gedein adalah goodie bag-nya. Ini kan penghinaan ya, penghinaan terhadap akal sehat publik, penghinaan terhadap kecerdasan masyarakat. Yang ketiga, ini jelas menghinakan. Menghinakan dalam artian bahwa dia kemudian semakin membuat masyarakat terpuruk dalam situasi tekanan COVID, tekanan ekonomi yang sudah sangat berat. Nah, of course dalam konteks ini hukuman yang seberat-beratnya harus kita berikan ya. Apalagi kemudian ini dari audit yang dilakukan oleh BPKP ya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi intinya ya dari penelusuran ini, temuan ini ternyata kalau dikatakan bahwa nilai bahan pokok yang diberikan itu sekitar 270.000 ya. Ini saja kan kita sudah miris karena dipotong 15.000 buat goodie bag merah putih ya. Dan 15.000 lagi untuk ongkos transport. Ini aja harus dipertanyakan. Nah, katakan 270.000. Ternyata nilai bahan pokok per paket ya yang ditemukan oleh BPKP itu hanya sekitar 140.000 sampai 150.000. Terdapat ketidakwajaran harga dan kelebihan pembayaran yang cukup dahsyat. Nah, sekali lagi guys, kita cuma bisa berharap dan terus mendorong bahwa KPK Republik Indonesia mengusut ini sampai tuntas. Karena sekali lagi, korupsi adalah tindakan yang hina, menghina, dan juga menghinakan. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.